Lalu saya banyak bertanya dan lain sebagainya. Satu hari, karena saya baru join, ini adalah hari yang ke-10, ya, hari ke-10, hari ke-11. Lalu Pak Freddy bilang, Pak Anton, coba deh. Nah, saya coba. Bapak Ibu, satu, bahwa modem ini adalah berdasarkan sinyal, ya, bukan pencipta sinyal, bukan pencipta wifi, bukan sinyalnya dari satelit, ya, ini bukan. Jadi kalau tidak ada sinyal, misalnya saya coba kepo sampai sedemikian rupa, sampai di ruangan gudang di kantor saya di belakang, di mana paling bawah tidak ada sinyal apapun, bisa nerima, bisa berfungsi nggak wifi-nya? Nggak bisa, ya. Lalu kami coba di lantai 2, di mana saya dan manajer saya punya pengalaman kalau wifi sedang mati di kantor, itu pakai sinyal handphone juga tidak berjalan di lantai 2. Tapi herannya, pada waktu itu jalan. Kita selidiki kenapa, supaya kita tahu gitu ya, bukan persoalan ini ada kecanggihan apa, bukan. Saya pengen tahu jawabannya apa. Ternyata saya pakai Indosat, manajer saya juga pakai Indosat. Sinyal yang ada di sana keluarnya adalah Telkomsel. Nah, ini yang dinamakan multi operator, di mana saya pakai A tidak ada, dia mencari kepada B. Itu yang pertama. Kedua adalah saya coba untuk speednya. Saya testing, saya kepo, ya, pengen tahu. Kita mau tahu seperti apa speednya. Speednya Bapak Ibu sangat tergantung daripada sinyalnya lagi. Jadi kalau saya di posisi sinyal di modemnya adalah 4 bar, 4 titik full, lancar jaya. Tapi kalau sinyalnya titik 1 dan tidak ada sinyal lain yang lainnya, cuma ada satu-satunya ini, ya lemot. Ini fakta. Tetapi menurut saya, kita kan punya pilihan. Pada waktu pertama saya mengatakan, kalau saya bisa melangkah 2 langkah ke depan, barnya naik 2, kenapa saya paksa harus ada di belakang? Toh modem ini bisa memancarkan wifi-nya. Saya coba di dalam gedung, di dalam kantor yang banyak sekat dan lain sebagainya, posisinya disimpan di paling depan, di jendela paling depan, di mana full bar, kita coba sampai ke belakang, jalan. Nah, ini jangan sampai salah paham, jangan sampai modemnya disimpan di belakang yang nggak ada sinyal, yang lemah sinyalnya, lalu bilang lemot. Pasti lemot, karena ini adalah sinyal daripada operator yang diterima. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, katanya 10 device gitu ya. Kepo, saya coba 10-10-nya. Bisa connect nggak? Bisa. Pada waktu 10 connect, WA lancar, buka IG lancar. Nah, yang mulai timbul adalah pada waktu kita ngambil misalnya Netflix, langsung berbet gitu ya. Jadi kita sadar bahwa keterbatasan pada waktu 10 itu ada batasnya. Jangan dipikir ini benda ajaib segala macam bisa gitu ya, kotak ajaib. No, kita harus tahu juga. Tetapi yang paling saya suka, hal yang keempat, saya dari rumah ke BSD. Rumah saya adalah di Kartini. Jadi saya malam itu karena cucu saya melahirkan, saya pindah dengan istri saya nemenin cucu saya yang anaknya yang sulung. Jadi saya pindah ke rumah anak saya dan saya pakai modem. Speednya sudah mulai turun ke 512. Tapi karena saya penasaran, saya pengen coba selemah apa sih speednya itu pada waktu dia sudah turun. Saya jalan, ternyata pakai satu ya, jadi satu handphone, zoomnya jalan lancar. Saya nggak berani buka video. Ya, saya nggak berani buka video. Bapak Ibu tahu ya, kalau kita lagi sinyalnya lagi jelek, zoom itu videonya kita off-kan supaya kita bisa dengar suaranya lebih lancar dibandingkan ada videonya, itu memperberat. Tapi saya coba gitu ya, ternyata juga lancar. Dan sepanjang jalan pada saat itu saya melihat perpindahan satu kali dari Indosat ke Telkomsel
Dan saya ada yang tanya, Zoom-nya putus nggak? Saya bilang, Zoom-nya ngehang. Pada waktu pindah itu ngehang. Diem. Lalu setelah itu masuk lagi. Tanpa saya rubah-rubah. Jadi itu yang dinamakan auto switch-nya juga. Besoknya, ini saya dapat 3 hari. Itu hari pertama. Hari kedua, saya lebih kepo lagi. Tes stres. Jadi saya ngetesnya adalah 1 hari itu 1 giga lebih. Ya. Hari kedua saya ngetes 2 giga lebih. Ngetes sampai saya terakhir baru sadar. Jam 6 pagi saya hidupkan modemnya. Baterainya on, tidak dicas, tidak dimatikan, all the way, terus. Baru saya sadar matinya adalah jam 11 malam. Jadi kurang lebih 17 jam. Kalau tadi klaimnya adalah 18 jam, perlu diketahui saya ngecas handphone saya 2 kali. Jadi saya pakai Huawei, ngecas handphone saya 2 kali. Modemnya nggak dicas. Ini menurut saya baterainya bagus. Kedua adalah pada waktu saya tes stres dengan 2 giga lebih, itu handphone Huawei saya panas. Modemnya nggak panas. Nah, itu juga saya melihat ada kelebihan. Dan kalau ditanya lagi tadi, ini kan saya cuma nyobanya dari Jakarta Pusat ke BSD ya. Saya yakin, seyakin-yakinnya dipakai dimanapun selama BTS-nya sama. Telkomsel, Indosat, Excel, 3, Smartfren, menurut saya sama. Lalu bagaimana, tadi ada yang tanya, bagaimana dengan di luar negeri? Bapak Ibu, di luar negeri sebenarnya multi operator ini sudah ada. Saya pertama kali pakai modem di luar negeri 10 tahun yang lalu. Tapi single operator, single country. Ke Korea harus pakai modem. Ke Jepang harus pakai modem. 5 tahun yang lalu mulai single operator roaming, bisa multi country. Jadi kalau saya pergi Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, ada listnya, itu saya pakai modemnya satu, dia bisa rubah-rubah. Tetapi kalau saya di Singapura masuknya Singtel, saya nggak bisa ke Starhub atau ke M1, nggak bisa. Di Singapurnya single operator. 3 tahun yang lalu mulai timbul teknologi lebih canggih lagi, di mana multi operator. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu, saya baru dengar sekarang ada multi operator di luar negeri yang 100 lebih listnya. Sebelumnya ada, tapi tidak sebanyak ini. Ini komplit banget. Itu yang pertama. Yang pertama adalah domestiknya dulu. Multi operator. Yang kedua, multi operator dari 100 negara lebih. Bapak Ibu bisa lihat listnya ya. Jadi kalau ditanya, apakah ini bisa jalan di luar negeri? Saya yakin banget, ini bukan teknologi baru. Bukan. Ini bukan rocket science yang baru ketemukan. No, ini adalah perbaikan yang terus menerus. Jadi jangan heran juga, nanti akan lebih baik lagi. Sama seperti kayak sekarang, berapa banyak yang kita mulai belinya iPhone 1, iPhone 2, sekarang udah 12. Dan ini adalah kita nyoba sesuatu, kita sudah masuk kepada tren di mana teknologinya paling oke. Satu lagi adalah mengenai bentuk modemnya. Saya belum pernah ketemu modem di mana touchscreen. Nah, ini touchscreen ya. Jadi touchscreen, baterainya gede, saya sudah tes, puas. Saya yang cerewet begini puas gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak puas, saya nggak tanggung jawab juga sih. Pak Ramanto juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Coba Pak Ramanto. Iya. Jadi, ya memang modem ini luar biasa sekali. Saya juga sebelum saya menjalankan bisnis ini, otomatis kayak kita pengusaha pasti gitu pengen ngetes dulu. Ini benar enggak sih? Ya multi operator. Jadi saya juga akhirnya sesudah saya join, saya minta dikirim sampelnya, dan dikirim sampelnya saya tes.
Ya tes yang paling gampang yang saya lakukan adalah di lapang golf, karena di lapang golf Parahyangan Golf di Bandung itu pasti ada beberapa hole itu tidak ada sinyal. Ketahuannya kalau kita golf kita pasti nyalain lagu. Lagu itu kita ambil dari YouTube. Nah kita pakai speaker. Di beberapa hole itu lagu itu pasti mati. Awal-awal itu kita cek, kita pikir jangan-jangan speakernya habis baterai. Ya ternyata enggak. Ternyata memang di situ enggak ada sinyal. Ya, enggak ada sinyal. Makanya kemarin saya sudah dapat sampel, saya golf, saya tes di sana. Ternyata saya nyalain, saya connect ke WiFi mode trend, dan teman-teman saya bingung kok di hole ini kok jadi ada lagu ya, saya juga nggak ada lagu. Saya bilang wah saya sekarang pakai modem, saya nggak pakai operator yang di handphone saya, karena kan operator di handphone saya itu adalah Telkomsel gitu. Ya mereka bilang wah ini bagus ya, tanya berapa duit, 10 juta. Wah murah ya 10 juta, bagi pengusaha mungkin murah ya, karena mereka langganan internetnya 500-600 ribu di handphone mereka aja ya sebulan. Ada teman saya satu bilang 500 murah ya, saya sekarang langganannya 500 ribu Telkomsel, sampai di pabrik saya di Kerawang sinyalnya nyak-nyapan juga, katanya nyak-nyapan juga gitu loh ya. Dan yang kedua juga saya tes di satu daerah itu di desa di Cianjur, kan 2 bulan sekali saya pasti ke sana ke alternatif ya. Di sana namanya desa Cibeber. Itu setiap kali saya ke sana Telkomsel saya itu cuma 1 garis 2 garis di luar gitu, kalau sudah masuk ke dalam ya pasti hilang ya. Kadang-kadang mau kirim SMS WA aja di sana masih kotak, mau contrek aja lama sekali mau contrek. Nah, kemarin saya tes juga bawa ke sana, ternyata lancar gitu loh. Kalau saya lihat modemnya loh bisa full di sini ya. Mungkin dia nangkep yang lain selain Telkomsel, mungkin di sana kuatnya Indosat atau AIM2 saya juga nggak tahu. Yang jelas saya bisa koneksi dengan baik, dan saya video call segala macam nggak ada masalah. Dengan kerjaan saya juga saya nggak menghambat kerjaan saya. Akhirnya teman-teman saya ikut pada minta tethering dari modemnya saya ini. Ya maka dari situ saya yakin sekali bahwa produk ini memang luar biasa gitu. Ya jadi teman-teman nggak usah pusingin lagi, karena kami pengusaha aja sudah mau jalan, mau fokus di sini. Saya dan Pak Danten Teddy juga pengusaha mau fokus di sini. Berarti kami sudah cek benar-benar, pertama dari kualitas produknya, kedua dari perizinannya, itu paling penting kita sudah tes Bapak Ibu. Ya tinggal kita sekarang bangun jaringan Bapak Ibu. Ya berapa banyak jaringan kita, ya berapa banyak kita bisa mengajak teman-teman kita berpindah dari single operator ke multi operator. Kalau Bapak Ibu sudah lihat dari keuntungan-keuntungan kita bermitra, cuma satu-satunya perusahaan yang ngajak kita bermitra Bapak Ibu. Ya kita sekarang kalau ke Telkomsel mau berapa duit kita bermitra dengan mereka, belum tentu dikasih lagi udah. Ya sekarang kita 10 juta, 47 juta bukan apa-apa kalau bagi pengusaha-pengusaha ya, tapi kita lihat potensi ya Bapak Ibu. Ya oke, dari itu saya sharing. Terima kasih Pak Anton, sharingnya luar biasa juga. Ya kita kembalikan kepada MC.